masih lemes-lemes atau masih ngantuk? Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita. Haleluya. Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Oke, haleluya. Pagi hari kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kalau kita ada di tempat ini itu bukan karena kebetulan Bapak Ibu, tapi semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Mari pergunakan waktu yang ada. Kita mau datang kepada Tuhan pagi hari ini. Mari siapkan hati kita dan segenap hidup kita. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan dalam hidup kita. Mari satukan hati kita pagi hari ini, kita mau berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur Bapa Surgawi. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat pagi hari ini Tuhan, di mana kami boleh bersekutu, kami boleh bersama-sama berhimpun dalam rumah-Mu yang kudus. Kami boleh menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Saatnya Tuhan kami mau menyenangkan hati ke tempat pujian kami. Lewat penyembahan kami Tuhan yang naik di hadapan-Mu, kami yakin dan percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawan setiap umat-Mu, menjamah setiap hati, dan Kau berikan sukacita, Kau berikan damai sejahtera, memberikan kekuatan yang baru dalam hidup kami untuk kami terus melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, angkat tangan, angkat hatimu, mari kita arahkan pandangan kita kepada Yesus. Kita mau puji dan sembah Dia. Haleluya, haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Ku sembah Kau Yesus. Haleluya, haleluya.
sekalipun kami harus melewati lembah, kami percaya bahwa Engkau ada di sana. Kali-kali Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan, karena kasih-Mu selalu ada buat setiap kami. Tak ada lembah gelap yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, aku tahu tangan-Mu yang menolongku. Mari dengan iman. Tak ada lembah gelap yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, aku tahu tangan-Mu yang menolongku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Mari bersyukur pada Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setia-Nya tidak pernah berhenti. Kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur dengan segenap hatimu. Mari katakan kepada Tuhan, ku bersyukur. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa, saya udah Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Dari mari kata ku bersyukur, ku kami bersyukur Bapa, karena kami punya Bapa yang baik. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang selalu Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Dan tidak henti-hentinya hati kami dan mulut kami memuliakan nama-Mu. Kami akan terus menceritakan kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Dan pagi hari ini tidak ada alasan buat kami untuk kami tidak bersyukur. Karena kami sungguh merasakan bahwa kasih Tuhan sungguh besar dalam hidup kami. Walaupun kami harus melewati setiap tantangan, persoalan, pergumulan dalam hidup kami. Tapi satu hal yang kami tahu, kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkaulah gembala kami yang baik Tuhan. Dan kami adalah domba-domba. Kami percaya bahwa kami tidak akan pernah kekurangan.
karena Engkau Allah yang senantiasa mencukupkan segala keperluan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan saatnya Tuhan pagi hari ini Kau memberikan pujian kami yang terbaik sebagai ungkapan rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya sukacita surga ada di tempat ini, ada dalam hati kami, dan kami boleh bersorak-sorai meninggikan Engkau, Allah yang sudah mengasihi kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan setiap kita yang siap bersukacita dan memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan luar biasa buat Tuhan Yesus. Amin. Mari pagi hari ini kita datang dalam hadirat Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Amin. Semuanya bersukacita. Haleluya. Kita bersukacita di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini. Haleluya. Mari angkat pujian ini. Datanglah kepadanya dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baik
Pagi hari ini kita meninggikan Allah yang besar, Allah yang luar biasa, yang senantiasa akan menyertai hidup kita. Mari kita pujikan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang besar, Tuhan yang layak dipujikan dan disembah. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa, Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dia yang terbesar. Kita besar, Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Kuasa yang besar, Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Mari katakan bersama-sama, kita hidup dalam kasih yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Mari kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besar namanya. Sekali lagi ya, Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Kami percaya Kau memiliki kuasa yang besar. Kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya, kita hidup dalam kasih yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besar namanya. Mari kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kami percaya Tuhan, kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah semua puji Tuhan. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarlah namanya. Sekali lagi kita hidup dalam kasih-Nya. Kita hidup dalam kasih yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Mari kita puji Dia. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, besarkan namanya. Tepuk tangan luar biasa bagi Allah yang besar. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar. Ya, jadi jangan pernah menganggap bahwa masalah kita terlalu besar. Karena kita punya Tuhan yang besar dan Dia sanggup melakukan mujizat dalam hidup kita. Saatnya kita akan berikan korban syukur kita, sebelumnya kita akan berdoa. Mohon untuk Ibu John Edi naikkan doa untuk persembahan.
selamat menabur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Allah kita heran dan besar. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, oh Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, oh Allah kita heran, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, oh Allah kita heran, Allah kita heran, oh Allah kita Saya undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, sungguh kami bangga punya Tuhan yang besar. Kami percaya bahwa kuasa-Mu terlebih besar dari setiap persoalan, setiap pergumulan yang kami alami. Kami tetap percaya meskipun kami dalam kesesakan, penyertaan-Mu sungguh sempurna dalam hidup kami Tuhan. Dan kemenangan itu akan menjadi bagian dalam hidup kami. Karena ada Tuhan yang besar, yang senantiasa ada dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami pagi hari untuk kami menerima kebenaran firman. Kami percaya Kau pakai hamba-Mu dan Kau memberkati setiap kami dengan benih firman-Mu, sehingga hidup kami boleh bertumbuh, berbuah dan menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan angkat pujian ini dengan sepenuh hati kita. Kita percaya bahwa Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, mari terus berpengharapan dan percaya kepada Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Iman kami. Ku tidak akan menyerah.
dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Kami bersepakat Tuhan, iman kami bersepakat Tuhan. Kami terima sekarang kemenangan yang daripada Tuhan. Kami mau satukan hati kami Bapa pagi hari ini, untuk kami boleh siap mendengarkan perkataan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pagi hari ini. Kami percaya perlindungan dan kuasa yang turun dari surga boleh memberkati hamba-Mu, sehingga firman yang boleh disampaikan boleh kami dengar dan kami boleh belajar untuk melakukannya dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang memampukan kami Yesus, Engkau yang menuntun langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sepenuhnya waktu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah roh Tuhan yang berkuasa atas kami. Terima kasih Tuhan, setiap doa dan permohonan kami hanya kami mau naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, kita akan mendengarkan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, kita sudah menaikkan pujian syukur kita. Tiba saatnya kita akan terima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita buka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ke-6 mestinya ayat yang ke-25 sampai dengan seterusnya. Tetapi untuk menyingkat waktu kita akan baca satu ayat, nanti kita sambil belajar kita akan teliti satu persatu ayat per ayat. Ya, Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-35 kita akan membaca bersama-sama. Baik, sudah ketemu? Kita akan baca Injil Yohanes pasal 6 yang ke-35, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Amin. Saudara, hari ini kita datang ibadah, ya. Saya berharap jangan hanya sebatas kita rutinitas, saudara. Amin. Karena kita mengasihi Tuhan. Ya, sama seperti minggu kemarin. Ya, kita datang cari Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Nah, saudara, kita juga harus ketemu rindu dengan Yesus yang kita cari. Nah, kita juga harus ngerti identitas Yesus itu seperti apa. Ya, di Alkitab Yesus memberikan satu identifikasi, banyak hal yang bisa kita pelajari. Nah, hari ini kita belajar Yesus mengidentifikasi dirinya sebagai roti hidup. Ya, di dalam Alkitab, di dalam Injil Yohanes sendiri itu ada 7 perkataan Yesus yang berkata akulah. Ya, khusus di Injil Yohanes, ya, itu ada perkataan akulah, ya, ada akulah roti hidup. Di dalam Yohanes 6 ayat 35, ya, ada akulah terang dunia. Nanti dicatat aja, ya, saya tidak bisa menjelaskan satu persatu. Namun saya rasa beberapa sudah kita pelajari, ya. Akulah terang dunia, akulah pintu, ya, di dalam Yohanes 10.
akulah gembala yang baik. Ada lagi, akulah kebangkitan dan hidup, Yohanes 11. Kemudian akulah jalan dan kebenaran dan hidup, Yohanes 14. Dan yang terakhir ada akulah pokok anggur yang benar. Ya, saudara, istilah akulah ini berakar dari satu peristiwa, ya, ketika Musa berjumpa dengan Tuhan. Ya, pada waktu itu Musa menggembalakan kambing domba, kemudian dia sampai di salah satu gunung namanya Gunung Moria. Ya, Gunung Horeb maksud saya. Nah, di Gunung Horeb ini ada penampakan, ya, seperti api gitu ya, yang membakar di semak-semak belukar. Tetapi ketika Musa menyimpang ke situ, Musa melihat ke situ, ternyata kok tidak ada bekas api gitu ya, tidak ada bau terbakar, tidak ada. Nah, kemudian Tuhan menyatakan diri kepada Musa pada waktu itu, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dari Keluaran pasal 3. Ya. Jadi Tuhan memberikan satu identifikasi kepada Musa, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kemudian dilanjutkan nanti, aku adalah aku yang mengutus aku kepadamu. Ya, di Keluaran 3. Nah, saudara, kata akulah itu berasal dari sini. Ya, dalam bahasa aslinya sebenarnya Yahweh. Ya, YHWH gitu ya. Nah, akulah ini satu bentuk identifikasi kepada Tuhan. Maka Yesus, ketika Yesus berkata akulah, ya tadi ada 7 perkataan akulah, itu sedang Yesus mengidentifikasi dirinya bahwa dia adalah Tuhan. Tuhan yang sama yang menampakkan diri kepada Musa pada waktu itu. Nah, hari ini kita belajar akulah roti hidup. Ya. Nah, dalam teks aslinya, dalam teks konteks ini Yesus mengungkapkan dirinya sebagai roti hidup. Kenapa roti hidup, saudara? Ketika kita belajar firman Tuhan, kita tidak bisa lepas dari konteks budaya. Ya, budaya di sana, di mana Yesus lahir, di mana Yesus tinggal. Ya. Di sana di Israel, bahwa roti itu adalah satu kebutuhan yang esensi, satu kebutuhan yang pokok untuk makan sehari-hari, begitu ya, roti. Sama sepertinya ketika Tuhan Yesus berkata akulah pokok anggur, karena di sana memang anggur itu kalau di sini ya kayak teh gitu ya. Setiap ada orang pesta, ada orang perjamuan itu pakai anggur. Kalau di sini kan pakai teh gitu ya, pakai teh gitu ya. Di sana pakai anggur. Ya, ketika Tuhan Yesus berkata akulah gembala yang baik, karena memang udah di sana ya ada gembala, ya. ada seorang gembala. Jadi tidak bisa lepas dari konteks budaya pada waktu itu. Nah, ketika Tuhan berkata akulah roti hidup, maka di sana itu sebenarnya roti itu adalah satu kebutuhan yang pokok, kebutuhan yang esensi, kebutuhan untuk makan sehari-hari pada waktu itu. Kalau di Indonesia apa? Nasi. Ya. Kalau kita kontekstualisasikan di Indonesia, kita bayangkan misalnya Yesus itu lahirnya di Indonesia, mungkin Tuhan tidak berkata akulah roti hidup, tetapi akulah nasi hidup, mungkin begitu ya. Ya, jadi kita tidak bisa lepas dari konteks budaya, saudara. Kalau inilah anggur, ini adalah perjanjian baru waktu itu. Ya mungkin kalau Yesus itu lahirnya di Jawa, ya bukan anggur, ya teh itu tadi. Teh ini adalah perjanjian baru, mungkin begitu ya. Kita berasumsi kalau Yesus itu lahir di sini gitu ya. Ya, maka kalau kita belajar Alkitab, kadang-kadang Alkitab tidak bisa ditafsirkan dengan hanya sekedar pemahaman hurufiah, ya, tetapi Alkitab bisa ditafsirkan, salah satunya kita harus melihat latar belakang budaya, ya, latar belakang budaya. Maka Yesus berkata akulah roti hidup, ya karena memang kebutuhan di situ waktu itu yang roti itu kebutuhan pokok. Yesus mengungkapkan identitasnya sebagai roti hidup tadi yang turun dari surga. Artinya bahwa dia turun dari surga, asalnya dari surga. Amin. Surga adalah tempat di mana Yesus ada, berasal.
Nah, kapan saudara Yesus mengungkapkan diri atau menyatakan dirinya sebagai roti hidup? Nah, ini terjadi ya ketika kalau kita membaca Yohanes pasal 6 di ayat 1-nya, Yesus memberi makan 5.000 orang gitu ya. Nanti perikopnya begitu. Yesus, jadi awalnya latar belakangnya waktu itu Yesus setelah melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang dengan apa? 5 roti 2 ikan. Ya, dengan 5 roti 2 ikan. Pada waktu Yesus kan dia mengajar orang banyak ya, 5.000 laki-laki, ditulis di Alkitab ya, kurang lebih 5.000 laki-laki ya, belum ibu-ibu dan anak gitu ya. Itu mendengar pengajaran Yesus. Ya, sampai harinya sore ya, Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dia berkata sama muridnya, orang-orang ini harus diberi makan. Tapi murid-muridnya, Tuhan, di mana kita beli makan? Ini sudah sore, sudah malam. Ya, kalau kita beli makan pun, ya Filipus berkata uang 200 dinar tidak akan cukup untuk orang-orang ini. Kemudian Petrus berkata, Tuhan, di sini loh cuma ada 5 roti 2 ikan. Masa apa sih faedahnya 5 roti 2 ikan untuk orang sebanyak ini? Kemudian Yesus suruhlah mereka duduk gitu ya. Kemudian Tuhan mengadakan mujizat ya, 5 roti 2 ikan cukup untuk 5.000, sisanya 12 bakul. Ceritanya begitu ya. Nah, rupanya setelah peristiwa ini orang-orang ini tidak mau pulang, saudara. Dia tetap ikut Yesus. Yesus kemana dia ikut, ya. Kemanapun Yesus pergi dia ikut orang-orang ini, ya. Dia terkesima dengan mujizat ini. Maka ayat yang coba di dalam ayat yang ke-26, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ya. Jadi mereka ikut kemana Yesus pergi, dan Yesus memberikan satu pernyataan, sesungguhnya kamu itu cari aku, mengikut aku terus itu bukan karena kamu lihat tanda-tanda, tetapi karena kamu makan dan kamu kenyang, karena peristiwa 5 roti 2 ikan ya. Jadi itu yang ada di dalam hati mereka. Ya mungkin lumayanlah, enggak usah masak gitu ya, ikut Yesus saja nanti kasih makan terus gitu ya. Ya mungkin dalam pikiran mereka seperti itu ya. Jadi hatinya begitu. Orang ini mencari Yesus kemanapun dia pergi. Tetapi rupanya Yesus mengetahui apa yang ada dalam hati mereka ya. Orang itu mencari, orang banyak itu mencari Yesus bukan karena tanda-tanda. Nah saudara, tanda itu apa? Tanda itu adalah satu peristiwa atau satu kejadian yang mengarah kepada sesuatu. Saudara, kalau di dalam sekolah itu ada pramuka. Kalau pramuka itu ada mencari jejak gitu. Zaman saya dulu begitu ya, ada mencari jejak, kemudian ada tanda. Arahnya ke sana, arahnya ke sana. Nah, tanda ini akan menunjukkan kepada satu arah, kepada satu tempat, sesuatu yang dituju, begitu ya. Nah, dari sini kita bisa melihat sebenarnya ketika Yesus memberikan satu mujizat 5 roti 2 ikan itu sebenarnya sudah cukup untuk memberikan tanda bahwa dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Karena tidak mungkin manusia bisa melakukan itu. Amin. Sebenarnya sudah cukup. Dengan melihat peristiwa ini, itu adalah tanda bahwa dia itu Mesias. Dia itu Allah yang hidup, Allah yang bisa mencukupkan segala sesuatu. Ketika Yesus membuat mujizat sebenarnya sudah cukup sebagai tanda kemesiasan dia. Nah tapi rupanya orang-orang banyak ini tidak melihat itu, dia tidak ngerti tanda ini. Dia hanya puas menikmati berkatnya. 5 roti 2 ikan cukup gitu ya, mujizatnya. Ya maka Yesus menegur sini, kamu cari aku ya karena kamu makan dan kamu kenyang sebenarnya. Nah saudara, ini adalah problem. Ya problem waktu itu, ya zaman murid-murid, tetapi juga problem zaman sekarang saudara. Orang mencari Yesus hanya karena
berkat. Jadi yang jadi fokusnya ketika mencari Tuhan, yang jadi utamanya bukan Yesusnya tapi berkatnya, ini yang salah. Maka ketika kita cari Tuhan, kita ibadah, fokus utama kita adalah Yesus, bukan berkatnya, saudara. Mungkin tidak salah juga ya. Aku kok nek di gereja ketemu dengan ini mau menawarkan sesuatu lah, siapa tahu bisnisku lancar misalnya begitu ya. Ya tidak ada salahnya sambil menyelam minum air, tetapi jangan sampai itu yang jadi yang utama. Ya, saya melihat ya kalau ibu-ibu wanita sukacita itu ya, kalau sudah ngumpul, wah ada yang pesen, saya pesen ini, saya pesen itu, saya pesen peyek, saya pesen itu ya. Ya tidak salah sih, tetapi jangan sampai fokus utamanya untuk berkat. Amin. Ya, saya juga mengamati saudara, ini di kalangan hamba-hamba Tuhan. Ya, saya buka kepada saudara karena saudara kan tidak ngerti ini. Ya, saya mengamati hamba-hamba Tuhan yang di Wonogiri, dimanapun lah. Kalau ada seminar, kalau ada pertemuan, disuruh ngelis. Ya siapa yang mau datang pertemuan hari ini, tanggal ini, jam ini, di tempat ini. Ya kemudian di bawahnya itu ada tambahan, disediakan transportasi, nah, gitu ya, dan makan, misalnya gitu ya, disediakan transportasi dan makan siang. Wah itu yang ngelis itu banyak saudara, banyak meskipun jauh. Ya bulan Mei ini ada kegiatan juga di rumah makan Lara sana, 130 tadi saya lihat yang daftar itu. Tapi kalau tidak ada keterangan itu paling 29, 30 gitu. Artinya saudara ya, kadang-kadang motivasi kita tidak tulus untuk ke situ. Tidak tulus. Nah, orang-orang yang punya motivasi seperti ini, ya ketika Yesus bicara tentang kebenaran rohani yang lebih dalam, maka dia tidak akan bisa menerima. Ketika bicara tentang berkat, oh ya amin, haleluya. Tetapi ketika Yesus bicara tentang kebenaran rohani yang lain yang mungkin menyinggung, kebenaran rohani yang lain yang mungkin itu tidak enak dan tidak suka, akhirnya ya tidak mau terima. Ya, maka di ayat 60-nya berkata begini, Yohanes 6:60, ya sesudah mendengar semuanya itu, orang banyak itu, Yesus berkata, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus berkata, siapakah yang sanggup mendengarkan perkataanmu? Karena menurut Yesus perkataan ini keras. Yesus bicara, aku roti hidup yang turun dari surga. Ya kalau kamu tidak makan diriku, tidak minum darahku, kamu tidak bisa hidup kekal. Nah ini jadi dia menafsirkan, wah ini kita ini bukan kanibal. Perkataan ini sepertinya kok dia ngomong seperti orang ngawur gitu ya. Masa roti hidup gitu ya. Nah orang-orang yang mencari Yesus akhirnya yang hanya untuk bicara tentang berkat, akhirnya mereka tidak dapat menerima satu pengajaran ya yang lebih dalam. Perkara-perkara rohani dia tidak ngerti. Nah, maka di ayat 66-nya ya, mulai dari waktu itu banyak murid-murid mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Setelah dia dengar perkataan ini, Yesus, akulah roti hidup yang turun dari surga, ya. Akhirnya murid-murid, waduh ini enggak cocok. Mundur akhirnya. Orang-orang yang mundur ini adalah orang-orang yang tidak berkomitmen mengikut Yesus, saudara. Mereka ini hanya jadi fan, penggemar. Ya, ada penggemar, ada follower. Ya, kalau kita ada Instagram, ada akun media sosial ya, ada penggemar, ada follower ya. Lah mereka cuma menggemari. Ya. Dia gemar sama Yesus, terkesima dengan mujizat, tapi bukan pengikut. Ya kalau pengikut itu dia ikut ajarannya, itu pengikut. Jadi murid. Ya, bukan pengikut, mereka hanya gemar saja, hanya terkesima. Nah saudara, ketika saya bicara seperti ini, ya bukan berarti bahwa ketika kita ikut Yesus dan kita ingin berkatnya salah, enggak ya.
Jadi jangan berarti oleh berharap berkat gitu, enggak ya, bukan begitu artinya. Saudara, asal kita fokusnya kepada Yesus, kita jadi pengikut Yesus, masalah berkat itu bukan masalah buat Tuhan. Amin. Kalau kita melihat cerita ini, kisah ini, ketika Yesus berkata akulah roti hidup, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, yang punya inisiatif untuk memberi makan itu siapa? Yesus, saudara. Bukan murid-muridnya. Yesus, murid-muridnya malah berkata suruhlah mereka pulang Tuhan. Suruh aja mereka pulang, murid-murid berarti begitu. Tetapi Yesus, oh enggak, kamu harus beri makan. Yang punya inisiatif untuk memberi makan itu Yesus. Orang-orang ini juga enggak minta Tuhan aku minta makan, enggak. Tetapi Yesus sendiri yang punya inisiatif untuk memberi mereka makan. Nah dari peristiwa ini saudara, bahwa masalah berkat itu sebenarnya enggak masalah ketika kita ikut Yesus. Amin. Tuhan itu sudah pasti cukupkan. Yesus itu tahu mereka butuh makan, mereka lapar butuh makan. Yesus ngerti kok. Inisiatif berkat itu asalnya dari Tuhan. Artinya Yesus itu peduli. Amin. Yesus peduli dengan kebutuhan kita. Maka ketika kita cari Yesus, jangan kejar berkatnya saja, saudara. Bukan tidak boleh, tetapi jangan jadi yang utama. Amin. Yang utama adalah Yesusnya. Maka mencari Yesus jangan karena berkat-berkatnya, saudara. Kita cari Yesus bukan karena kita cari berkatnya, tetapi cari Yesusnya yang utamanya. Ayat yang ke-27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Supaya hidup jasmani kita itu tercukupi ya, kita mesti makan, saudara. Supaya sehat ya kita mesti makan. Tetapi untuk makan kita mesti kerja. Betul ya? Rasul Paulus berkata kalau kamu ndak mau kerja ndak usah makan. 2 Tesalonika ya. Kalau ndak kerja ndak usah makan, itu kata Rasul Paulus. Ya maka artinya supaya kebutuhan jasmani kita tercukupi, kita juga harus makan. Dan untuk makan kita harus kerja, saudara. Nah Tuhan Yesus menantang kita untuk bekerja. Tadi sebutkan bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, tetapi bukan cuma bekerja untuk makanan yang dapat binasa. Makanan yang kita bekerja untuk dapat nasi itu makanan yang dapat binasa, saudara. Nah Yesus memberikan satu tantangan yang baru, supaya kita kerja tetapi bekerja untuk mendapat makanan yang tidak dapat binasa. Roti yang bertahan sampai kepada hidup kekal. Ya maka kita ketika cari Yesus, yang pertama jangan cari berkatnya. Ketika kita cari Yesus, yang kedua kita harus mencari untuk mendapatkan makanan yang bisa membawa kepada kekekalan. Amin. Ayat yang ke-51, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ini makanan yang membawa kepada kehidupan kekal. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib, mencurahkan darahnya, memberikan nyawanya, itulah makanan yang memberi kepada satu kehidupan kekal. Amin. Nah Yesus menantang kita untuk mengikut Dia, bukan hanya sekedar mendapat berkatnya, tetapi untuk mendapatkan Yesus sendiri. Jadi kita ikut Yesus tujuannya adalah mendapatkan Yesus. Ibarat orang cari ikan, ya bukan cuma membeli di pasar, tetapi dia dapat kailnya. Amin. Nah kita cari Yesus harus sampai ketemu Yesusnya, ketemu sumbernya.
Nah, hari ini kita diingatkan, apa sih alasan kita cari Yesus? Apakah cuma sekedar kita pengen berkatnya, aku pengen diberkati Tuhan, pengen usahaku berhasil, atau pengen yang lain yang sekedar satu yang jasmani? Ya, enggak salah, tetapi jangan sampai yang utama. Yang utama harus kita cari Yesus, yaitu makanan yang membawa kita pada satu kehidupan yang kekal. Amin. Harus ketemu Yesus. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan roti hidup atau roti yang membawa kepada kekekalan? Ayat yang ke-29, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Saudara, setiap kita itu bertanggung jawab untuk mencari nafkah atau kerja, ya, untuk mendapatkan makan, ya. Nah, Yesus berkata, ya, untuk supaya kita juga bekerja untuk mendapatkan makanan itu. Makanan yang membawa pada satu kehidupan yang kekal. Dan pekerjaan itu apa? Percaya. Jadi Yesus memberikan satu tanda, kamu juga harus bekerja, dan pekerjaan itu adalah kamu harus percaya. Artinya bekerja yang ya, melakukan pekerjaan tetapi tidak kerja sebenarnya, cuma percaya. Pekerjaan itu adalah percaya, hendaklah kamu percaya. Ya, maka supaya kita mendapatkan roti hidup, syaratnya kita percaya. Pekerjaan itu bukan untuk melakukan sesuatu, tetapi pekerjaan itu hanyalah percaya. Bukan untuk satu pekerjaan fisik, ya, bukan untuk ada kisah itu ya, mengejar kitab suci, ya, apa? Mencari kitab suci, ya, bukan untuk itu. Ya, bukan untuk melakukan satu pekerjaan fisik, ya, tetapi hanya untuk percaya. Itu tugas kita. Pekerjaan kita untuk mendapatkan roti hidup adalah kita harus percaya. Jadi ini adalah kabar baik, saudara. Injil itu adalah kabar baik, ya, untuk memperoleh satu kehidupan kekal, memperoleh roti hidup, makanan yang membawa kepada kekekalan itu kita tidak harus bekerja secara fisik, melainkan hanya percaya. Pekerjaan itu sudah diselesaikan Yesus di kayu salib. Yesus sudah menyelesaikan di kayu salib. Ya, ketika dia mengorbankan nyawanya di kayu salib, pekerjaan itu sudah selesai. Maka Tuhan berkata, sudah selesai. Tugas kita hanya percaya, menerima pengorbanan itu dengan percaya, saudara. Ya, maka Yohanes 3:16 berkata, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, siapa yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Bukan kita yang bekerja bagi Allah untuk kita memperoleh hidup kekal, tetapi Allah yang sudah bekerja untuk kita supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Dengan apa? Dengan mengutus anaknya. Bagian kita hanya percaya. Bagian kita hanya menerima pengorbanan Yesus itu dengan percaya. Ya, maka hari ini kita juga akan memperingati, ya, pengorbanan Tuhan Yesus, dan kita harus menerima ini dengan percaya. Amin. Oh, kalau begitu gampang, Pak, cuma modal percaya. Mudah kan, tidak bisa melakukan, tidak harus melakukan pekerjaan fisik, cuma percaya kok. Ya, sepertinya mudah. Sepertinya mudah. Tetapi Yohanes 6 ayat 36 berkata begini, tetapi aku telah berkata kepadamu, ayat 36 ya, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Sepertinya percaya, mudah, cuma percaya. Tetapi ternyata ada satu bukti, ya, tadi kalau kita melihat tadi, murid-murid itu banyak yang mengundurkan diri, padahal setiap hari ketemu dengan Yesus, dia lihat mujizat. 5.000 orang itu dia lihat mujizat loh. Tapi setelah Yesus memberikan pernyataan ini, akhirnya banyak orang yang undur. Artinya bahwa percaya itu tidak mudah.
Untuk bisa percaya, Yesus berkata bahwa tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Artinya ada peranan dari Bapa, ada peranan dari Tuhan untuk membuat kita percaya. Ada peranan dari Roh Kudus yang membuat kita percaya. Amin. Maka Tuhan Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Nah saudara, kalau hari ini kita percaya Yesus, artinya itu adalah satu anugerah. Amin. Satu bentuk kemurahan Tuhan yang diberikan kepada kita. Nah kita harus meresponi dengan ucapan syukur, saudara. Puji Tuhan hari ini kita bisa ibadah. Puji Tuhan hari ini kita mencari Tuhan. Bukan kita loh. Kalau tidak ditarik Bapa enggak bisa loh. Anugerah loh nih ya. Amin. Kita harus responi dengan ucapan syukur. Maka kita harus lebih sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan itu, saudara. Ini anugerah. Firman Tuhan berkata kita selamat itu bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kita banyak amal, tetapi karena kita percaya. Amin. Ini anugerah dari Tuhan. Nah saudara, lanjut. Upah apa yang kita dapat setelah kita ketemu dengan roti hidup? Yohanes pasal 3 ayat 36, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 36. Ya, barang siapa percaya kepada anak, percaya kepada roti hidup itu, percaya kepada Yesus itu, dia beroleh hidup yang kekal. Mempercaya Yesus artinya memperoleh hidup yang kekal. Saudara, mungkin kita beranggapan bahwa kapan hidup kekal? Ya nanti Pak, kalau sudah akhir zaman. Kalau nanti sudah dipanggil Tuhan, mungkin ada kehidupan kekal. Tidak salah. Tetapi kita juga harus memperbarui konsep kita bahwa hidup kekal itu sudah kita peroleh sejak kita percaya. Amin. Maka firman, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Ketika kita memutuskan percaya, di situ kita dimeteraikan untuk memperoleh hidup yang kekal. Maka hidup kekal itu berlaku hari ini dan sampai nanti. Amin. Sekarang dan nanti. Ketika kita memutuskan percaya kepada Tuhan, itu persekutuan kita dengan Tuhan disambung kembali. Ketika kita dulu berdosa, belum percaya kepada Tuhan, status kita adalah orang yang berdosa, orang yang terputus hubungannya dengan Tuhan. Dan ketika kita menerima Yesus, hubungan yang putus ini disambung kembali, ada persekutuan kembali dengan Tuhan. Di saat itulah kita dimeteraikan untuk memperoleh hidup yang kekal. Amin. Nama kita langsung tercatat di dalam kitab kehidupan, saudara. Ini harus kita yakini. Maka kita harus berusaha lebih sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan, mengenal Yesus. Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga, agak banyak ayat memang. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi kehidupan kekal itu apa? Mengenal Yesus satu-satunya Allah yang benar. Saudara, kita bisa harus membedakan antara mengenal secara fakta dan mengenal secara relasi, saudara. Nah, supaya tidak membingungkan begini, saudara kenal Pak Bupati? Kenal? Secara fakta kenal, ya? Secara fakta kenal ya Pak Bupati, Pak Cekek gitu ya. Faktanya kita ngerti ya, tetapi secara relasi belum tentu kita kenal.
secara hubungan belum tentu kita kenal. Betul? Jadi mengenal Yesus itu bukan cuma sekedar fakta, Yesus itu Tuhan, aku percaya, iblis juga percaya loh. Engkau anak Allah yang hidup, percaya iblis itu. Tetapi dia tidak punya relasi. Ya sama seperti kita kenal Pak Jekek, secara fakta kita ngerti dia Pak Bupati gitu ya. Tetapi secara relasi salamannya orang tahu Pak. Lah, salamannya belum pernah Pak saya itu. Secara relasi belum pernah kita ya. Kalaupun kita pernah salaman, toh Pak Jekek paling ya ora kenal gitu loh. Sopoi kan gitu. Ya, artinya secara relasi. Nah, mengenal Yesus, hidup kekal itu adalah ketika kita mengenal Yesus, ya, mempercayai bahwa Yesus itu satu-satunya Allah yang hidup, ya. Nah, mengenal di sini adalah bicara relasi, saudara. Satu hubungan kedekatan. Amin. Satu hubungan yang dekat. Maka jangan sekedar cuma kita aku pokoknya KTP-nya Kristen, yaitu cuma mengenal secara fakta. Ya, tetapi secara relasi ya belum tentu kita kenal Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, ya bicara relasi dengan Tuhan, hubungan yang dekat dengan Tuhan itu mesti ada satu yang harus kita bayar harga, saudara. Supaya kita lebih kenal, supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Salah satunya kita ibadah, amin. Salah satunya dengan kita mendengar firman Tuhan. Salah satunya dengan kita mengerjakan taati perintah Tuhan. Nah, kalau kita sudah mengenal, maka tidak ada yang bisa memutuskan relasi kita dengan Tuhan, saudara. Rasul berkata, penderitaan apapun tidak bisa ya memutuskan kita dengan Tuhan. Bahkan kematian pun tidak bisa memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita mengenal secara relasi, secara hubungan dengan Tuhan. Nah, saudara, ketika kita ketemu dengan roti hidup, bukan cuma hanya memperoleh hidup yang kekal, tetapi ternyata ketika kita bisa ketemu sang roti hidup, ya, kita akan mendapatkan satu kepuasan secara jiwani. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi yang sudah menerima Yesus, yang sudah ketemu dengan sang roti hidup, ya, dia berkata bahwa ia tidak lapar lagi, dan barang siapa percaya ia tidak haus lagi. Selain kita memperoleh hidup yang kekal, kita akan mendapat satu kepuasan secara jiwani. Ada banyak orang yang bergumul, ada banyak orang yang mencari kepuasan jiwani di tempat-tempat yang salah, dengan cara yang salah. Orang mencari kepuasan jiwani dengan makan misalnya ya. Pokoknya hidup nggo mangan, Pak. Ono berkat sithik mangan pokoknya gitu. Karena dengan makan mungkin merasa puas secara jiwani gitu ya. Seneng mungkin gitu ya. Dengan makan. Ada orang mencari kepuasan dengan apa? Jalan-jalan, healing, Pak. Atau dengan apa? Shopping, Pak, belanja. Nang mall, pergi ke mall, lihat-lihat barang. Ya, kemudian belanja, ada kepuasan, mungkin begitu. Dengan apa lagi? Dengan prestasi, Pak. Pokoknya bisa melakukan sesuatu yang orang bisa terkesima dengan prestasi. Ada satu kepuasan tersendiri. Atau dengan kedudukan, orang mengejar kedudukan supaya menjadi orang yang berkuasa, orang yang punya pengaruh. Ada kepuasan tersendiri. Atau dengan hobi. Hobi sepak bola, hobi mancing, hobi apapun, ya, mengejar kepuasan. Tetapi saudara, bukan itu salah. Ya. Kepuasan jiwani yang di dunia ini adalah berkat-berkat Tuhan, saudara, kalau disikapi dengan baik. Tetapi yang salah, jangan sampai ya itu menjadi berhala, saudara. Jangan sampai jiwa kita itu hanya bergantung kepada hal yang demikian tadi, dengan jalan-jalan, dengan makan enak, dengan apa? Shopping, dengan apa lagi? Hobi, ya.
Kalau tidak melakukan itu kemudian kita merasa ada yang hafal, artinya bahwa kita bergantung ke situ. Tidak ada yang salah saudara dengan berkat-berkat Tuhan, tetapi jangan berkat itu jadi yang utama. Amin. Nah, kita tidak akan bisa memenuhi dahaga jiwa kita atau kelaparan jiwa kita itu hanya dengan yang demikian tadi, pergi ke tempat-tempat yang salah itu dengan cara-cara yang salah. Nah, ketenangan jiwa hanya akan ditemukan ketika kita bisa ketemu dengan Sang Roti hidup. Amin. Nah, ini jaminan. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak haus lagi. Satu jaminan ada kepuasan jiwani yang tidak bisa kita cari di dunia. Ada pujian ke gunung tinggi, ku naik. Mencari apa? Damai. Ke lembah jurang, ku turun, mencari apa? Damai. Jawabannya apa? Tetapi damai tidak ku dapatkan. Didapatkan di mana? Hanya ketika kita ketemu dengan Yesus. Itu kepuasan jiwa ini, saudara. Jadi orang yang percaya dan memiliki relasi dengan Tuhan, hidupnya pasti menemukan satu kepuasan secara jiwa. Tidak mengalami dahaga, tidak mengalami kelaparan secara jiwa. Nah, saudara, identitas Yesus sebagai roti hidup yang turun dari surga menegaskan bahwa ia berasal dari surga. Tempatnya dari surga. Ia turun ke dunia untuk kita, memberikan satu janji hidup kekal, dan dia naik kembali ke surga, kembali ke tempat asalnya. Nanti hari Kamis kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia kembali ke tempat asalnya, saudara. Nah, Yesus Sang Roti hidup itu bukan hanya memberikan satu kehidupan kekal, tetapi juga memberikan satu kepuasan secara jiwani. Amin. Datang pada Dia, buang berhala-berhala kita, jadikan Yesus yang utama. Ya, jadikan Yesus itu satu-satunya. Ketika kita cari Tuhan, kita ketemunya dengan Tuhan. Motivasi kita harus benar, ya. Cari Yesus untuk ketemu Yesus. Amin. Bukan untuk ketemu yang lain, tetapi untuk ketemu Yesus. Dan saya percaya Dia akan memuaskan dahaga kita, Dia akan memuaskan jiwa kita. Puji Tuhan, itu yang boleh saya sampaikan pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita bahwa Yesus adalah roti hidup. Dan kita hari ini kita akan memperingati Yesus mengorbankan nyawa di kayu salib, ya, sebagai roti hidup yang memberikan jaminan hidup kekal buat kita. Saya mohon untuk pelayan perjamuan kudus bisa maju. Kita akan terima perjamuan kudus. Bapak Surgawi, kami bersyukur firman-Mu sudah kami terima pagi hari ini. Biarlah firman kebenaran yang termetai di hati kami. Kami menerima Engkau Sang Roti hidup itu sebagai Tuhan kami, dan kami rindu berjumpa dengan Tuhan. Engkau Allah yang sudah memberikan jaminan hidup kekal kepada kami, dan bahkan memberikan jaminan kepuasan jiwa di dalam hidup kami. Sebentar kami akan memperingati kembali, menerima kembali persekutuan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Sucikan setiap kami, baik kami yang menerima, baik setiap pelayan-pelayan, bahkan yang melayani perjamuan ini Tuhan. Disucikan, dikuduskan, sehingga tubuh dan darah Tuhan itu tidak menjadi kutuk, tetapi menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami terima itu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salibnya, salibnya sangatlah mulia, dosaku disuci.
salibnya, 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 salibnya. Yang sudah menerima bangkit berdiri. Selangkah mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, 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 sangatlah mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Kita angkat roti di tangan kita, di tangan kanan kita. Saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan, nanti kita aminkan bersama-sama dan kita terima roti ini sebagai roti hidup yang memberikan satu kehidupan kekal dalam hidup kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dalam tubuh Kristus? Amin. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita. Dan juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan berkat, cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, tubuh dan darah-Mu sudah menyatu dengan hidup kami. Maka kehidupan kekal itu menjadi satu jaminan bagi kami Tuhan. Nama kami tercatat dalam buku kehidupan, dan kami tidak perlu takut akan penghukuman yang akan datang. Ketika tubuh dan darah-Mu sudah menyatu dengan hidup kami, maka itu mewariskan dalam hidup kami satu karakter yang ilahi, sifat-sifat yang ilahi. Sifat-sifat Allah boleh ada dalam kehidupan kami. Biarlah kami mengasihi, biarlah kami mengampuni, biarlah kami berbelas kasihan, biarlah kami menjadi orang-orang yang taat. Sebab itulah sifat-sifat ilahi yang ada di dalam Kristus. Mampukan Tuhan setiap kami untuk tunduk kepada kebenaran firman-Mu. Setiap kami yang sudah datang pagi hari ini di hadapan-Mu, kami tidak hanya mau mencari Tuhan hanya karena berkat, hanya karena kami menginginkan sesuatu dari Tuhan, tetapi kami datang di tempat ini untuk kami bisa ketemu dengan Tuhan. Kami mendapatkan Tuhan dan mendapatkan satu persekutuan dengan Tuhan sendiri. Maka perkara berkat adalah satu jaminan Tuhan, karena Engkau mengerti, Engkau Allah yang peduli dengan kehidupan kami. Kami yang datang dengan lemah tubuh Tuhan Engkau jamah di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh.
sakit penyakit sembuh di dalam nama Yesus. Yang susah Tuhan berikan penghiburan, satu kepuasan jiwani ada dalam kehidupan kami. Pergumulan apapun yang Tuhan kami hadapi hari-hari ini, Engkau Allah yang siap memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami percaya pulang dengan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Itu ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Sedikit beberapa pengumuman yang harus saya sampaikan untuk jadwal ibadah kita pekan ini. Saudara, hari Rabu ada doa di tempat ini, doa puasa ya. Jam 9 pagi sampai dengan selesai. Hari Kamis itu adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi kita ada ibadah. Jamnya jam 9 ya. Jam 9 pagi, seperti biasanya, seperti hari Minggu jam 9. Dan apakah ini hanya sekedar kita ibadah atau kita mau perjamuan kasih, saya tawarkan kepada saudara ya. Jadi gimana Bu? Hari kenaikan loh Bu, itu kok jalan-jalan. Oh pulangnya. Maksudnya pulang ibadah kita jalan-jalan gitu. Oh boleh lah. Yang mau jalan-jalan silakan jalan-jalan gitu ya, maksudnya gitu. Saudara ya, kalau memang setuju kita adakan perjamuan kasih, tetapi kalau tidak pun ya enggak apa-apa saudara, supaya ada sesuatu yang berbeda gitu ya. Kalau outdoor waktunya mungkin tidak nutut ya. Kita mau ibadah di luar. Kemarin saya sempat berpikir mau ibadah di luar. Cuma karena waktunya mepet saudara, saya belum survei tempat, belum cari tempat, jadi takutnya nanti malah kemerungsung gitu ya. Jadi kita ibadah aja di gereja. Ya kalau memang ya setuju dan semua oke ya, kita perjamuan kasih gitu aja seperti biasanya ya, sama seperti ketika Paskah, Natal dan itu ya. Itu kalau setuju saudara. Kalau tidak pun ya tidak apa-apa ya, jangan menjadi satu paksaan. Ya, setuju atau tidak? Saya ragu-ragu soalnya. Kalau bilang setuju nanti tidak ada yang angkat tangan. Ya, itu gimana saudara? Yang setuju angkat tangan. Yang setuju perjamuan kasih. Ya, perjamuan kasih itu bawa dari rumah apa adanya lah, yang dari rumah yang kita punya gitu ya. Silakan. Oke ya. Kalau yang tidak bawa pun jangan khawatir saudara, pasti cukupkan. 5 roti 2 kan cukup kok ya. Ada mujizat nanti gitu. Ya, kalau nanti setelah itu mau jalan-jalan, mau kemana pun ya bolehlah nanti. Ya. Kemudian hari Jumat nanti Jumat ceria jam 4 sore anak-anak sekolah minggu silakan diantar untuk dibekali dengan firman Tuhan. Hari Sabtu ibadah youth muda remaja jam 6 sore sampai dengan selesai, dan kita ketemu kembali hari Minggu di tempat ini jam 9. Ada ibadah umum. Saya mengundang Bapak Ibu kembali bisa hadir untuk bersama-sama dengan kita merayakan ya, ibadah minggu kita di tempat ini ya. Itu saja yang boleh saya sampaikan sebagai jadwal ibadah kita 1 pekan ke depan ini. Mari kita tutup ibadah pagi hari ini. Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, kami sudah beribadah kepadamu dengan sepenuh hati kami. Kami percaya ketika kami melakukan segala sesuatu dengan senang hati, dengan mengasihi Tuhan, maka ada berkat-berkat Tuhan yang akan menyertai kehidupan kami ketika kami pulang dari ibadah pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir bersama-sama dengan kami pagi ini. Mungkin mereka sedang mengalami satu pergumulan yang sakit, Tuhan Kau menjamah menyembuhkan. Kami terus berdoa untuk Pak Parto, Bu Parto, berdoa untuk Bu Gini, berdoa untuk Bu Markamah, Bu Carik, berdoa untuk Bu Pardi dalam pemulihan, berdoa juga Tuhan untuk Pak Uskaria, Mas Fran, siapapun yang sedang mengalami pergumulan dengan sakit penyakit, Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa yang sudah bisa lanjut berikan kesehatan panjang umur, damai sejahtera, perlindungan, penyertaan Tuhan. Mereka yang memberikan keturunan beri keturunan,
mereka yang memerlukan pasah hidup beri pasah hidup. Apapun pergumulan umatmu, baik dalam ekonomi, dalam rumah tangga, dalam keluarga, Tuhan Engkau yang tolong, yang memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu, berkati pemimpin bangsa kami dari pusat sampai dengan tingkat bawah, berikan mereka hikmat takut Tuhan, penyertaan Tuhan, berikan keamanan, damai sejahtera atas bangsa kami, jauhkan dari teror, jauhkan dari orang-orang berniat jahat, dari kerusuhan, dari bencana alam. Apapun yang terjadi atas bangsa kami, biar Tuhan campur tangan di dalamnya mendatangkan satu kebaikan. Berkati kota kami, Wonogiri, di Praji Mantoro juga di mana kami tinggal. Ya Tuhan, Engkau senantiasa menjagai, menyertai senantiasa. Berkati gerejamu di tempat ini dengan jiwa-jiwa. Kami rindu ada tuayan jiwa-jiwa, ada petobat-petobat yang baru datang kepada Tuhan. Setiap orang boleh berjumpa dengan Tuhan, mengalami Yesus di tempat ini. Pelayanan malaikat boleh terjadi atas gereja ini, mimpi-mimpi penglihatan Kau nyatakan, sehingga gereja ini boleh bertumbuh, mempersiapkan setiap kami menjadi mempelai-mempelai Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami pulang, Tuhan yang mengantarkan perjalanan kami sampai di rumah kami dengan sehat, dengan selamat dan penuh berkat-berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu, arahkan pandangan ke surga dan terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati sawah ladang ternakmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati ketika engkau masuk, Tuhan memberkati ketika engkau keluar. Rumah tanggamu diberkati Tuhan, anak-anakmu diberkati Tuhan, apa yang dikerjakan oleh tanganmu dibuat berhasil, bahkan Tuhan membawa engkau terus naik, tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor seperti janji firman-Mu. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat-berkat yang terbaik, berkat Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kedua kalinya. Dan terimalah berkat-berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati, mari sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.